Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Anis, semangat sehat ya Bro. Oke, ini ya Bu, pada hari ini agenda kita yang pertama adalah masalah persiapan PTM. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah guru non ASN. Nah, yang pertama dulu, terus yang keempat lain-lain. Yang pertama tadi masalah PTM, persiapan PTM, terus yang kedua masalah kurikulum, kurikulum, terus yang ketiga masalah non ASN, yang keempat lain-lain agenda kita. Terkait dengan PTM Bu, yang perlu kami sampaikan di sini, yang diingin lagi santai loh ya, mau terus mengulas dulu tak tulisnya mau tak ketik. Untuk PTM itu nanti di sini ada poin-poinnya ya, yang harus kita siapkan. Dulu diingin ngajukan tanggal 20. Rumah samu 20 ya, aku bawa ngomong ya, padahal PTM itu yang disiapkan itu banyak ya, dari kesiapan kita kelas. Ini petang ya, dulunya nggak iso dengan jenengan senggol tadi wonten. Terkait dengan PTM itu nanti yang pengen harus siapkan persiapan PTM ya, yang harus disiapkan yang pertama administrasi siswa, buku siswa, ya, administrasi siswa maaf. Terus yang kedua dokumen pembelajaran guru dan dokumen pembelajaran siswa. Nah, kalender pendidikan, data siswa. Data siswa itu sebenarnya tanpa nih, tapi nggak lupakan ya. Kita mereka nggak ujung nggak apa-apa juga. Di situ ini pembelajaran gurunya, jadi di situ ada data siswa ya, nggak boleh ini data siswa di situ dengan apa jenis kelasnya ada, jadi di situ aja. Terus tadi yang ditangkali tulisnya itu buat tadi gak populis, ini simpenan yang berupa itu jadi teman pembelajaran juga, simpenan yang berupa ya. Nah, yang dimaksud dengan buku absen siswa tolong dilengkapi. Buku absen siswa itu tolong dilengkapi. Kan urung bojone kan dari tanda tangan itu harus lengkap. Ya, jadi hari ini tak omong dulu, sebenarnya udah bisa menyiapkan. Terus dukungan pembelajaran guru, dulu kan agak tak bisa bulan Juli. Nah, ini nanti dilanjutkan ke bulan Agustus. Itu sudah harus fix seperti sebenarnya ceritanya itu turun tak kotor gak. Jadi Agustus dulu otomatis kan sudah masuk ke file anak-anak, sudah masuk semua. Agustus pun juga sudah masuk semua kan. Nah, September monggo, September tuh sampai jalan, itu September ke tengah-tengah ya kan. Nah ini kita agendakan, pemeriksaannya kita agendakan sesuk siap gak? Siap ya. Nah, siap. Terus dokumen pembelajaran guru itu tadi ya, dokumen pembelajaran siswa, otomatis kan portofolionya siswa ya, portofolionya per siswa. Yes. Nah, dokumen pembelajaran siswa. Terus sekarang buku-buku administrasinya siswa wi apa wae sing njero kelas iki. Sing njero kelasmu iki apa wae? Untuk portofolionya seperti ini ya. Ini nilai ini. Ini kan. Ini minggu anu jujurnya balik kene tapi kan dirimu sangat mingguan enak bulanan sangat orang itu kan di file di laptop sendiri. Kesana ya. Iya. Terus hasil karyanya ini. Ya wis benar gitu. Terus administrasi siswa wis sing sik bedes. Administrasi siswa ini apa wae, apa wae di ini.
gitu. Kayak inventaris gitu. Iya, administrasi kelasmu lah, administrasi kelas. Administrasi kelas. Nah, nanti disiap nih ya. Inventaris, siswa asa, terus Catatan kuwi apa jenenge? Inventarisnya ini kan Terus buku-bukunya buku-bukunya kuwi, aku durung pakai emet ini buku-buku administrasi kelas A apa? Buku tamu, buku kunjungan, buku itunya dicek lagi, didelok buku-bukunya dari dulu. Kemarin kan harus dibandingin dirimu dong. Nah, terus sekarang kita menuju ke kelas. Konsep kelasmu piye, dinah kelasmu piye, desain kelasmu piye. Yen aku ndelok koyo ngene sumpek, Dik. Nanti yang muridnya kita itu 22 30%-nya 30 dibagi 100 kali 22. Semua guru kok ngomong cewek dulu. 6 itu per kelas atau Jadi bagi loro dua kelas ya jadi ya? berarti baru keluar 6 kan berarti Iya. kemarin kita menggunakan 5 nanti cuma 6 gitu, jadi 6 anak yang masuk nanti, jadi yang masuk 6 anak. Nah itu sopo baik dibimbing ya, satu minggu itu 2 kali, sekali pertemuan itu 1 jam, 1 JP-nya kan 30, dibuat 2 JP berarti 1 jam. Itu tidak ada dalam PTM. Belum masuk ke situ dulu ya Bu ya. Kita masih masuk desainnya kelas lah. Desain kelas itu kayak TP itu mau merodok di pinggir nih. Yang kono gak apa-apa deh. Kono manfaat no, jadi bisa. Ini juga umpul-umpulan gitu loh. Mumpung nanti ini di pinggirnya. Iya supaya kesannya kelasmu itu gak berjubel. Kalau tak ngerti sih berjubel itu. Itu mbak pinggirnya atau gimana monggo yang menonton, yang jelas ini posisinya 3 anak, kelas B 3 anak. Nih, ini yang boleh menonton. Paham? Yes ya, paham. Oke, desain kelas seperti itu monggo, alhamdulillah selesai. Kita tetap menjaga kebersihan, jadi salang-salang, jadi biasanya Pak Ikin. Jadi nanti waktu PTM itu kondisi benar-benar lantai bersih, tidak ada salam di atas. Di setelah saya ini ngomong dulu. Ya, karena nanti waktu PTM itu yang datang tidak hanya 1 orang, yang nanti itu dari Babinsa, dari pihak kelurahan sini, dari Dinas, dari pengawas, dari tim COVID gitu. Ya, kemarin kalau kamu ngajukan tanggal 20, aku gak sanggup karena bebannya administrasi yang aku harus adakan. Gak mungkin aku kisau, aku sengaja waktu dewi aku gak bisa karena tugas itu luar biasa, keheran gitu. Terkait dengan laporan RTA dari kurikulum saya harus membuat ini, terus ini OSS ini aku harus balik lagi ke Pak Agus. Jadi seperti itu ya. Makanya tak buat aja kemarin laporan tanggal 27. Nah, oke, desain kelas sudah. Lalu yang akan dilaksanakan waktu PTM terbatas ini namanya. Nanti tetap seperti kemarin. Ada di ujung video itu nanti ada ember 2, ember di rumah nanti tak ambil. Karena sekarang posisi ember kita itu jebol itu bela, nanti di mana ambil nggak boleh tutup dua kuih supaya bisa menutupi ganti ember kuih. Mungkin ditutup itu apa jenenge apa kardus, ditutupi kasih plastik lagi. Ditutupi lah ember, loro karo jebol. Jebol iki ya. Panas-panasan. Gak enak tutupe, gitu enak iso Cat mau iso dimanfaatkan. bisa ya Terus berarti dilapisi. heeh, ditutupi gambar sing apik gitu lho, gambar apa gitu. Kita ukur. Kok gambar berkas lapangan. Itu Kontrak buat kan kalau rodok kemudian tidak harus terpodok gak apa-apa li. Bukan atau ya maksudnya enggak sama plug gitu loh ya. maksudku aku lah nggak ada gaji kan susah kali. Enggak. Anu kamu jadi semua besar ya. Oh, di lebar ya. Lebar. Oh, yang kok kan belajar. bisa jadi 2. Bisa Iya. ya.
tolong Pak. Nah, Bisa juga. oke, terus nanti di depan itu disiapkan waktu PTM terbatas kan kita masuk jam 8, nanti pulang jam 9. Orang tua itu mengantar, ya orang tua mengantar dari depan, orang tua juga cuci tangan. Sudah, lalu dia cuci tangan ya anak-anak, cuci tangan kan habis cuci tangan di situ kita siapin sepet sama tisu. Ya dia mau pilih mana, kalau lebih baik itu sepet tisu. Tisu, kalau sudah tisu kering kan, dia masuk sanitizer. Habis sanitizer lalu baru didemokan. Tas ini tidak boleh ditaruh di sana. Tas itu biar duduk di sampingnya anak. Gitu. Ya, jadi tasnya ditaruh sini, anak belajarnya di sini. Gitu ya. Nah, engkau samping-sampingnya hilang, itu dikasih tambah lagi dengan. Oke. Setelah anak duduk itu tidak ada untuk pembelajaran itu tidak seperti kita pembelajaran sebelum pandemi. Pembelajaran di masa COVID itu kita menekankan kepada karakter, kejujuran, terutama kejujuran. Nah, yang kita sama ini kecakapan hidup. Kalau masalah pembekalan kognitif, gini-gini itu sebenarnya nomor sekian, ya diberikan tapi nomor sekian. Tapi cenderung anak itu menguasai keterampilan hidup atau kecakapan hidup dan karakter kejujuran. Jadi setiap saat menekankan karakter kejujuran dan prokes. Gimana caranya prokes itu bagaimana? Anak itu menguasai loh dengan sendirinya. Anak itu mau keluar sudah terbiasa. Oh iya, aku belum bawa sanitizer. Oh iya, aku belum pakai masker gitu. Jadi anak itu sudah terbiasa. Terus di meja begini ini disiapin sanitizer. Makanya kita mengimbau anak-anak membawa sanitizer atau membawa tisu sendiri, nggak apa-apa. Anak datang sanitizer dikeluarkan, tisu dikeluarkan. Habis megang apa-apa anak langsung sanitizer. Habis pegang apa-apa anak langsung sanitizer. Gitu ya. Tidak ada kegiatan yang sifatnya fisik dalam arti gini. Olahraga yang sifatnya fisik menimbulkan anak berpelukan. Kalau hanya sekedar melompat kan kita tidak menyentuh. Itu nggak apa-apa. Tidak dengan alat peraga, kan bola itu kan kita memberikan alat peraga. Nah, misalkan dengan mau memberikan mainan gombik gak apa-apa, tapi dalam satu meja. Gombik itu harus semprot aja. Makanya kenapa aku minta disiapkan disinfektan. Itu kan botolnya baru ada satu. Ini gue botol. Punya ada satu. Enak ya, enak kan juga di sekolahan. Nah, itu kan otomatis tak pakai setiap saat. Karena aku setiap pulang itu semua dalam posisi tak sanitizer yang disinfektan gitu ya. Oke, nah sebelum anak masuk posisi kelas sudah dalam keadaan steril, sudah habis disemprot. Anak pulang dulu langsung menyemproti ini dan anak tidak diperkenankan bermain. Orang tua tidak diperkenankan bergerombol. Waktu kita mengajar kita pakai facial, itu akan lebih nyaman dan ini mulut kita tuh bisa dilihat anak. Ya, mimik kita bisa dilihat anak. Kita ngomong apa tuh anak bisa melihat. Lah apa Bu yang diajarkan? Tadi kan aku bilang kecakapan hidup. Kalau itu kebutuhan misalkan, anak udah bisa memakai baju sendiri, anak bisa pakai sepatu sendiri. Misalkan anak suruh bawa baju sendiri, waktu PTM, misal waktu pembelajaran tatap muka, ayo bawa baju sendiri. Nanti anak-anak latihan pakai baju sendiri sampai anak-anak itu benar-benar menguasai dari doanya memakai baju, dari melepas, dari cara memakai itu sudah masuk pembelajaran anak, sudah masuk ISIPA juga. Jadi dengan waktu menerapkan RPTM, sebenarnya kan ini merdeka belajar. Dalam satu minggu kan hanya satu lembar RPTM, tapi karena kita kan masih belajar. Takutnya nanti kalau kita itu menerapkan tanpa ada panduan, nyesel dari itu. Makanya kan kita sepakat bikin PTH aja ya, supaya kita nggak keluar dari ini. Oke, sebentar. Sekarang kita masih di pembelajaran kelas ya. Anak tidak boleh saling meminjam. Ini, lah gurunya ngomong ngarep pakai nulis, pakai sepedali. Pas gak? Pas gak? Nah, nggak pas kan? Nah, makanya dia anak-anak yang nulis di situ ya, anak diberi aja kertas, suruh nulis pakai pensilnya sendiri. Guru menulis itu, oh itu gimana? Jadi kita itu pembelajaran tidak berpusat pada guru. Selama ini aku masih belum melihat dirimu itu pembelajaran berpusat pada anak, belum. Masih cenderung kamu yang memberi, menjustin anak bla 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 bla, anak mengikuti.
sebenarnya dirimu itu bisa mengembangkan. Nah, nanti kita masuk ke RPTM, jadi baru teknik belajar di dalam. Nanti setelah anak-anak belajar, nah jelas itu tadi ya, tidak boleh saling memegang alatnya. Kenapa toh Bu? Kok sampai seperti ini? Karena kita memang sifat-sifatnya baru ini lagi loh. Jangan sampai timbul kluster baru lagi, gitu ya. Ini aku menyampaikan pesan dari tim COVID. Aku sendiri juga takut ya. Masalah takutku itu bukan aku takut apa-apa ya, semua orang yang menjadi takut ya. Takutku anak-anak ini nanti timbul kluster itu loh, yang aku antisipasi itu. Kan takut mengantisipasi jangan sampai timbul kluster. Makanya kalau ada orang tua Bromo ya udah langsung suruh pulang. Selesai belajar anak baru datang, kemarin kita sepakat masuk dari sini ya, itu masuk ya. Nanti di situ kan diberi mereka kalau ngasih pintu masuk gitu. Terus pintu keluar ada dua, yang sebelah sana dan sebelah sini. Merah aja nanti. Jadi supaya bisa dilihat satu HPS ini. Pintu masuk. Ya, pintu masuk terus sama pintu keluar. Situ juga pintu keluar. Jadi anak-anak sudah belajar itu tidak keluar dari sini, nanti keluarnya dari sana bisa begini. Oke. Tuh. Setelah itu waktu anak-anak datang pagi itu posisi guru sudah ada di tempat cuci tangan, sudah ada di tempat hand sanitizer, dan sudah ada termogan, sudah ada di ruang kelas siapa yang akan memindahkan masuk. Jadi seperti itu. Kok sebenarnya misalkan Bu Dwi tunggu di tempat cuci, Bu Mega nunggu di tempat termogan, Bu Anies nunggu di kelas untuk mempersilahkan tempat itu anak. Mas kan, boleh ngawasin di kantor enggak? Oke. Terus nanti setelah anak-anak masuk, anak-anak belajar, terus keluar tadi sudah beritahu ya belajarnya gimana. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, makanya aku minta, kenapa RPTM itu aku ingin tahu. RPTM di sini itu menyangkut, ya tadi kan di sini kita memberikan juga kecakapan hidup. Nah, tugasnya misalkan LKS, ya gak apa-apa LKS ya, tapi sebenarnya LKS itu sudah tidak diperbolehkan. Ya, LKS itu nanti itu sebenarnya digunakan tepatnya itu waktu pembelajaran daring. Gitu. Makanya aku minta RPTM itu sebelum dimulai Senin, Jumat itu sudah kita bahas bareng-bareng. Oh iya itu pas, oh iya itu pas. Itu loh yang aku inginkan. Ini rutinitas, sebenarnya harus rutinitas. Jumat itu sama kamu sudah membuat RPTM. Oh ini kurang ini, saling memberi masukan gitu. Orang terus blab. Aku jujur tak rebutnya nang kurikulum untuk PTK aku ini kurang cek. Untuk PTK aku tuh nggak bertanggung jawab dalam dokumen pembelajaran. Nak tulis memangnya, biasanya ngomong-ngomong. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang keluhannya seperti itu, buat dulu RPTM. Udah tutup lah. Bu, ini RPTM saya seperti ini. Ajukan. Siap gak mulai Jumat kita seperti itu besok? Besok itu sudah mulai di RPTM yang untuk minggu depan. Insya Allah siap ya. Jadi nanti kita evaluasi itu gimana, RPTM itu gimana supaya dirimu itu sudah semakin bisa ngono lah. Aku pengen tuh kayak gitu. Gitu ya, siap ya. Bu ini siap ya. Rasa sampai sehat. RPTM sama peninjauan pembelajaran untuk besok. Ora apa-apa. Oh, bayi lah kamu itu kelas gitu loh. Oke. Sekarang yang kedua. Pembelajaran sudah paham ya. Dokumen pembelajaran sudah paham. Sekarang kita masuk ke apa tadi? Persiapan disampaikan sudah, pembelajaran sudah. Nah, itu kemarin waktu di kurikulum diklat itu dicanangno semuanya ya. Dari pembelajaran RPTM model ini kan selama ini kita hanya RPPH apa misalkan indikator sekian orang tua ngerti lah itu. Nah, aku ditekoni loh, ini tuh orang tua ngerti gak boy? Ya gak ngerti. Lah terus untuk menjelaskan aku ada tutorial, ada video tutorial. Jadi guruku sebelum ini menyerahkan media ke anak-anak, alat untuk belajar anak-anak itu ada tutorial setiap harinya. Nah, Kak versi Bu Marni gini. Ini kan gue aku, jadi RPTM, terus satu lembar ini ya tak pikir ya podo RPPH. Di sini nih ditulis Assalamualaikum Yahya dan Bunda, hari ini nanti pembelajaran ini. Lalu kan dia podo tutorial kan, video cuma ini diketik, ditulis, nanti pelajarannya ini.
Ya gak apa-apa kan Bu, ya gak apa-apa Bu. Lah terus buktinya tersimpan di guru-guru pembelajaran hari ini, video hari ini. Mana Mbak Stipi lah? Iya. Mbak Stipi, Mbak apa sih? Oh enggak. Mbak simpen tau ya, Mbak Fral ya. Iya. Jadi nanti untuk bukti bahwa pembelajaran ini video ini. Oke. Tutorialnya. Gitu Bu, tempat aku gitu. Gak dilembari gini, enggak. Yang penting kan sudah ada panduan dari guru, ada RPPM, aku gitu. Ini lo merdeka belajar. Oh ya wes lama terserah lah. Aku malah seperti ya aku suatu saat ingin pakai seperti itu. Nggak tahu kapan, nggak gituin ya. Rincian gitu loh yang terhormat Bunda dan Yanda. Hari ini pembelajaran inilah ada komunikasi nggak boleh setiap hari. Ya jelas ada dong Bu. Waktu kita menilai anak stop tugas waktu video kan ada pembicaraan di situ lah. Ini kuncinya. Tolong setiap kita komunikasi dengan orang tua tanyakan kondisi anak, kondisi keluarga, ya sehat enggak, lingkunganmu gimana enggak, happy enggak, itu selalu ditanyakan, ya. Oke, terus kan kemarin Bayu setiap sebelum video call anak-anak harus sudah mandi, itu pembiasaan juga, karena itu nanti di dalam PJJ BBM itu ada pembiasaan harian seperti SOP. Kan selama ini kita hanya nyuplik aja ya waktu kita memberikan di serseran itu ya, di RPP serseran sehat selalu gini gitu ya. Ternyata harus ada seperti SOP pembiasaan harian yang harus dilakukan anak di rumah itu harus punya sendiri lah. Makanya kan Bayu bilang aku gak sanggup kata orang pulau karena yang aku mau buat itu banyak, aku harus nyiapin ini gitu lah. Gak mungkin ini teman-temanku bisa, karena ide itu harus muncul dari saya. Mereka nggak mungkin membuat ini, maksudku mendesain ini itu nggak bisa dia. Terus aku bilang mengatakan dia nggak bisa karena dia itu nggak punya gambaran. Nah dia nggak ada di deklak ini, nggak gituin dong. Datang nggak ada video, nggak sesuai. Enggak, lo nggak buat di situ ada yang Oktober. Oke. Jadi nanti itu ada SOP. Setiap kegiatan mau masuk itu nanti insya Allah yang akan membuat SOP aku. SOP itu tidak satu Pak yang banyak SOP nanti. SOP penyambutan, SOP masuk kelas, SOP belajar di kelas, SOP lembaga, SOP kepala sekolah, SOP tendik itu aku harus nyiapin itu. Makanya kan nggak mungkin yang kita mengajukan tanggal 20 nggak sanggup gue aku gitu. Oke ya. Seperti itu. Lalu nih SOP itu nanti ada SOP masuk kelas itu ini hanya gambaran sekilas ya, keluar kelas waktu KBM selesai KBM ini hanya gambaran sekilas. Lalu tadi kalender pendidikan sudah ya, sudah harus ada ya. Nah itu nanti itu kan baru tingkat provinsi. Yang untuk khusus kalender TK kan aku belum buat. Nah nanti aku buat untuk khusus TK. Oke, lalu ini loh contohnya RPPM itu ya, RPPM, BDR, itu sama orang-orang RPPM, BDR, oke lah. Ini tadi itu disini harus ditulis materinya apa, kegiatan lainnya itu apa. Aku tuh ingin tahu menurut itu kayak apa. Terus di sini ini untuk RPPH-nya tadi ya, ayah bunda, deskripsi untuk tulisan itu tadi, surat-surat itu. Terus contoh untuk pembiasaan di rumah itu setiap orang tua itu diberi gitu, jadi bangun tidur terus apa itu diberi, dicentang gitu loh. Menarik banyak lampirannya. Ini proses penilaian itu kan tergantung dari lembaga masing-masing. Aku gak butuhin loh. Oke, sampai di sini persiapan PTM ada yang ditanyakan enggak? Persiapan PTM yang sempat tekoknya enggak? Ada yang ditanyain enggak? Terus ya, ada gambarannya bisa ya. Bisa ada gambaran ya. Jadi nanti waktu PTM tuh anak memakai baju olahraga. Anak-anak membawa bekal makanan sendiri karena tidak ada istirahat, tidak ada cara makan-memakan di sekolahan. Itu. Terus kurikulum, sekarang kita mau masuk ke kurikulum, ada perubahan drastis, banyak hal yang harus dimasukkan.
termasuk dengan MBS. Apa tuh MBS itu? Manajemen berbasis siswa. Ada yang bilang manajemen berbasis sekolah. Itu banyak yang harus kita masukkan di situ. Lalu nanti di situ ada muatan yang dinamakan pendekar apa ya kemarin ya, pendidikan karakter tubuh pendekar. Jadi satu guru itu menangani satu anak yang mempunyai kelebihan. Dan di sini aku melihat kan jenengan di awal tahun ajaran baru itu di absennya kan ada apa kan mendeteksi anak kesulitan belajar atau apa namanya ya, ada kan? Ada ya, nah itu loh yang aku maksud administrasi kelas yang itu. Silakan nanti dicari lagi ya, itu tumbuh kembang anak ya kan? Iya wi ya, terlebih catatan tumbuh kembang anak. Apa ya wi ya wi? Itu catatan gejala awal. Nah gejala awal udah benar. Gejala awal wi. Ya di situ nanti kita tuh bisa menjaring bakat orang ini pinter di IG, orang ini pinter di IG gitu. Ya, jadi kita tuh harus mendampingi. Oh, anak itu punya kelebihan di sini, anak itu punya kelebihan di ini lah. Kita sebagai guru itu harus bisa memadai. Si ini suka bercerita, berarti pendampingan setiap saat dia harus cerita gitu, bercerita. Galin potensi yang ada di siapa sih? Rizal itu tuh digali gitu. Oh, anak ini suka kok diem aja kenapa? Itu ternyata harus tahu. Nah itu ditulis di gejala awal gitu. Memang harus bisa memunculkan pendekar itu tadi. Terus itu ya, itu yang kedua terkait dengan kurikulum. Kita kan nanti harus mempunyai unggulan. Setiap guru itu punya breakdown. Nah, breakdown itu apa tuh? Kelebihan. Anak pun juga seperti itu. Kelebihannya anak-anak itu kita harus bisa menangkap. Yang selama ini kita selalu harus mengatur anak, ya kudu ini lah, kudu jadi ini lah, ya kudu nggarapin ini. Misalkan aja gampang yang sulit, kamu berikan potongan bawang geometri, gitu. Tiba-tiba anak itu bangun segitiga itu ditaruh di bawah. Guru seminggu nih, gede makin bisa. Nah itu tuh sudah menunjukkan pembelajaran sudah tidak berpusat pada anak. Jadi pertama guru memberi penjelasan, memang penjelasan wajib. Ini ada beberapa bangun geometri dari segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, persegi 4, persegi panjang. Dari bangun-bangun ini bisa dibuat menjadi macam-macam sayang. Ini guru membuat seperti ini. Nah, ini nanti tak bagi ke kalian semua, wis kasarannya gitu ya. Tolong kalian buat akan menjadi bentuk apa? Apakah bisa selain menjadi bentuk rumah? Apa bisa menjadi bentuk apa? Ya silahkan bekerja. Bagi anak bekerja. Seperti yang dibilang Bu di akhir kemarin kan, anak membawa hasil. Lalu kok hasilnya piye? Kan masih punya hasil-hasil yang lain. Nah, yang dinilai itu bukan hasil jadinya, tapi proses. Proses di mana anak bisa mewujudkan gambar ini. Kan hasil jadi, wah tulisannya apik. Nah, tulisan apik nggak ibu padha wae. Jadi proses anak gimana memegang pensil, gimana dia menguratnya, itu yang akan kita nilai. Nah, penilaian di lembaga itu ada berapa? Kalian Nah, ya toh. Penilaian yang ada di lembaga untuk anak-anak itu checklist, anekdot, dan foto-foto. Tuh, yang bisa merangkuman penilaian ada berapa? Harian, mingguan, bulanan, akhir semester. Ya, nah terus, paham ya sampai di sini ya, ada banyak gambaran ya untuk pembelajarannya gimana. Program unggulan yang aku akan nanti tetap harus ubah di lembaga kita. Merupakan pembelajaran itu sebenarnya sinkron kalau karakter tadi, pendidikan karakter tadi. Dan kita mengambilnya tentang apa? Yaitu kita masukkan. Tadi kan aku bilang misalkan kita yang terkait dengan kecakapan hidup. Anak-anak membawa baju dari rumah. Tidak harus baju yang ada kancingnya, blusukan juga boleh. Kalau blusukan kan mudah, tantangannya sedikit, pakai kancingan depan. Pakai resleting gimana? Silakan anak-anak membawa baju lebih dari satu, bisa. Setelah itu pakai sepatu itu gimana? Tak berani lagi.
pakai baju itu tangan kanan dulu, lepas tangan kiri, doanya pilih loh wes sejam wes lah engkau tinggal di rumah, kita beri tugas menulis B, menulis BA, menulis baju, menggambar baju, tugasnya nanti diambil, dikumpulkan ada berikutnya, gitu kan? Wes paham sampai di sini. Nah, awakmu nanti menguasai RPPM, RPPM-nya akan mudah. Ya, makanya ayo kita mulai belajar lagi, dikumpulin menang RPPM-nya. Ya, ayo sesuk piye lah cari indikator. Iya, sesuaikan dengan inti ke temanya. Berarti temanya iki, yang tadi indikator iki, kegiatanku iki, kegiatan malingku iki. Enak kan? Nah. Bu, tinggal linter, Bu. Wes. Apa? Masih. Rosokan. Oh, iya wes kok ana. Wis bapaknya kan? Sudah mana? Nah, itu ya. Wes paham ya sampai di sini. Oke, masalah kurikulum nanti aku tanggal 27 itu harus sudah jadi. Bayangkan. Bayangno, PTM kurikulum wis ora sampe bayangin. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya tadi apa? Turunan ASN. Nah, ini kemarin ada informasi seperti ini. Ini nanti tolong dimasukkan di agenda ya, Jar. Ini enggak untuk mendata lagi guru-guru non ASN, mudah-mudahan ini nanti ada apa terkait penjaringan PPG. Mudah-mudahan nanti kita bisa jaring PPG. Pesan Buayu 1, belajar, jangan takut salah. Ya, jangan takut dibully, jangan takut digertak. Tunjukkan aku iso, wis tanang nang tema aku bisa. Lah kemarin saya sudah mengirimkan datanya. Kenapa aku kemarin tanya? Mereka untuk TMT mulai jadi dulu kapan? TMT di desa kapan? Nah, mudah-mudahan dari ini nanti ada kebijakan dari pihak dinas untuk ya setidaknya merekrut lah. Kamu termasuk peserta PPG. Jujur di kemarin di rumahku ya ada Moro pengen masuk karena dia pengen mendapatkan PPG tadi. Teman aku masih ada. Mungkin kalau saya ekspansi mbak monggo. Kalau muridku lebih dari 30 aku bisa. Tapi karena muridku hanya sekian itu nggak bisa. Karena sudah cukup satu kelas 20 ada itu. Oke, nah aku minta tolong yang Boyu ngomong sampai kenceng itu bukan hanya ingin apa ya memunculkan ini mulu, ayo dong. Ojo di zona nyaman, di TK tuh nggak seperti yang kamu bayangin, enak ngulang bawa tas dan ayo no, ayo tak gak cukup, ini harus jalan, kreatif harus jalan, ya. Jadi seperti itu, ini masalah ASN sudah aku masukkan, Bu Wiwi sama Bu Meta kemarin juga. Terus sekarang masalah apa? Ada pertanyaan masalah non-ASN. Jadi laporan itu nanti kemungkinan tidak pakai kertas link langsung. Laporan tiap bulan nanti langsung link ya. Itu terus lain-lain nanti tolong kita saling bekerja sama. Memang kondisinya Bu Anis ya lagi ngono. Ya aku minta tolong kesadaran Bu Anis bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman. Orang aku karep awake dhewe menyadari kondisinya lah, kondisiku tuh kayak ini aku butuh teman-teman aku, kita kerja semakin sulit gitu ya. Nah jadi sekali lagi besok siapkan RPPM dokumen pembelajaran bulan Agustus. Kemarin yang belum distempel nanti tak bawain stempel distempeli. Terus nanti begitu laporan keuangan belum tak kirimkan, besok kita print out. Bu Andi juga begitu, laporan sertifikasi bulan ini belum, nanti kita selesaikan. Itu ya. Sampai di sana pertanyaan lagi nggak ada, karena nanti itu dari data kelasmu jumlah murid piro itu aku harus membuat biodata keluarga. Apakah keluarganya ada yang kena COVID, ada yang sakit ini itu harus ada lah. Detail-detail seperti itu loh yang aku merasa konsep aku harus gimana. Konsep itu kan aku butuh mikir
piye data yang harus aku laporkan aku bentuknya piye, itu kan aku harus menggali itu. Jadi lah pikiranku kadang aku diem ruwet karena aku bingung. Ya apa ya modelnya laporan aku nanti kaya apa ya kemarin begitu tapi aku siap nang file wis dokumen sing surat pernyataan kok nang kono. Oh iya. Harus merubahnya ya. Itu dari satu dokumen pernyataan. Mereka ada data siswa yang menyebutkan orang tua dan keluarganya. Gawe ngono kuwi itu kan nggak cukup sehari dua hari dan saya punya tanggung jawab ngurusi tentang kepegawaian itu kan aku juga harus melaporkan agak oleh polu ya. Jadi aku minta kerjasamanya yang baik, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, dilibatkan selalu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup. Terus ya, ada pertanyaan ya, aku tutup. Terus ini sehat selalu, amin, alhamdulillah.